Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua sehat dan tetap semangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Pada materi ini, kita akan membahas lebih jauh tentang dasar klasifikasi pada makhluk hidup, baik itu tumbuhan maupun hewan. Sistem klasifikasi makhluk hidup terdiri atas beberapa dasar sistem klasifikasi. Yang pertama adalah sistem klasifikasi buatan atau artifisial. Sistem klasifikasi ini adalah cara pengelompokan berdasarkan pada karakter-karakter yang dihubungkan dengan kepentingan manusia. Misalnya pada tumbuhan terdapat beberapa cara penggolongan. Antaranya berdasarkan umur, misalnya kita kenal ada tumbuhan yang semusim ataupun setahun. Kemudian berdasarkan kegunaannya. Misalnya dikelompokkan berdasarkan tanaman pangan, tanaman obat, atau untuk industri. Kemudian berdasarkan habitatnya. Misalnya tumbuhan yang dapat bertahan di daerah kering atau juga tumbuhan yang hidup di tempat yang mengandung air atau hidrofit. Kemudian ada juga yang dikelompokkan berdasarkan kandungan gizi atau zat makanannya. Sistem klasifikasi makhluk hidup yang kedua adalah sistem klasifikasi alami atau natural. Pengelompokan pada sistem klasifikasi ini dilakukan berdasarkan pada karakter-karakter alamiah yang mudah untuk diamati. Pada umumnya, ini berdasarkan karakter morfologi atau bentuk tubuh luar. Pelopor dari sistem klasifikasi ini adalah Carolus Linnaeus. Ia adalah orang yang pertama kali meletakkan dasar-dasar klasifikasi termasuk sistem tata nama binomial nomenklatur. Sistem klasifikasi makhluk hidup ini terus berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Pada mulanya, Carolus Linnaeus mengajukan sistem klasifikasi dua kingdom, yaitu Plantae dan Animalia. Namun selanjutnya Whittaker menyempurnakan menjadi sistem klasifikasi 5 kingdom. Setelah Whittaker, ilmuwan asal Amerika, Carl Woolf, menyempurnakan menjadi sistem klasifikasi 6 kingdom dan kemudian merevisinya menjadi 3 domain besar. Sistem klasifikasi makhluk hidup yang ketiga adalah sistem klasifikasi filogeni. Sistem klasifikasi filogeni merupakan suatu cara pengelompokan organisme berdasarkan cara evolusinya atau sistem perkembangan genetik organisme sejak sel pertama hingga menjadi bentuk organisme dewasa. Sistem klasifikasi ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan teori evolusi. Pada sistem klasifikasi ini, terkadang ada organisme yang secara morfologi berbeda, namun ternyata memiliki karakter genetik yang dekat. Sistem klasifikasi ini dipelopori oleh Hutchinson, Cronquist, dan yang lainnya. Biasanya, klasifikasi ini dilakukan memperhatikan kecenderungan evolusi dari organisme, apakah dia lebih maju ataukah lebih primitif. Demikian pembahasan singkat tentang klasifikasi makhluk hidup kali ini. Semoga dapat menambah pengetahuan dan memberikan manfaat.